Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, salam semangat, sehat selalu, berkah dalam. Kita akan kembali belajar ilmu sejati pada hari Minggu, tanggal 18 Juli tahun 2021, hari Minggu biasa yang ke-16. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggembalakan kami, kawanan-Mu. Semoga kami hidup sebagai kawanan yang selalu bersatu dan tekun mendengarkan sabda Putramu, serta melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat, dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus pun setelah mengutus para muridnya mewartakan karya kebaikan ke kota-kota ataupun ke desa, tetap memanggil para muridnya untuk berkumpul, beristirahat sejenak, bahkan untuk makan. Artinya tidak mungkin kita memberikan seluruh energi kita untuk pelayanan tanpa merawat diri sendiri dan juga menjalin relasi dengan Tuhan. Tuhan Yesus mengajari kita untuk itu. Namun ketika mereka mau mengasingkan diri, mencari tempat yang sunyi, orang-orang tetap mengerti dan mengetahui mereka. Meski demikian, lalu Tuhan Yesus tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan Yesus datang kepada mereka dan mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara-saudariku, marilah dalam situasi seperti ini kita memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus. Meskipun mungkin kita perlu memang untuk diri kita sendiri, namun ketika hati tergerak oleh belas kasihan dan mau menolong, tentu yang kita lakukan bukan konyol untuk membahayakan diri sendiri, tetapi tetap mempedulikan orang lain dengan atau sambil juga kita memedulikan diri kita sendiri. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga dalam situasi-situasi seperti ini kita semakin memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus yang penuh belas kasih kepada siapapun, dengan tidak takut terhadap situasi, namun penuh waspada dan siap sedia untuk membantu dan menolong. Semoga kita semua dilindungi dari virus corona dan senantiasa sehat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk memiliki hati seperti hati Yesus senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.